Kembali lagi di hari ini kita akan belajar langsung rangkuman tema 4 dari muatan IPA. Jadi rangkuman tema 4 muatan IPA. Materinya tentang alat peredaran darah manusia. Jadi di tema 4 ini itu intinya tentang pembelajaran kalian hanya tentang alat peredaran darah manusia. Oke, ini materinya Ibu Guru dapat dari Erlangga. Seperti itu. Kita akan lanjut pembelajaran selanjutnya. Ya, tujuan pembelajarannya mengidentifikasi alat peredaran darah manusia. Kemudian yang berikut mengidentifikasi gangguan pada alat peredaran darah manusia. Kita akan bahas yang pertama yaitu A, alat peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia. Oke, sistem peredaran manusia ya. Yang pertama ada darah, keduanya jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Oke, di sini materi ini kita sudah masuk di buku Bupena 4B, 5B. Kita sudah masuk di buku Bupena 5B. Jadi yang punya buku kalian bisa lihat di situ. Paling pertama sekali, halaman pertama. Oke. Selanjutnya kita akan bahas yaitu yang pertama darah. Ini di sini darah, jantung, dan pembuluh darah. Nanti dibahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah darah. Ya, fungsi. A, mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Jadi darah itu yang dia mengedarkan. B, menjaga keseimbangan suhu tubuh. C, menjaga kekebalan tubuh. Ingat fungsinya. Darah terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, sel darah, yang berikut plasma darah. Sel darah terbagi lagi, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Kita lanjut lagi. Oke, darah. Di sini, yang pertama adalah sel darah putih atau leukosit. Jadi kerjanya itu membunuh kuman. Kemudian sel darah merah, eritrosit, kerjanya itu jadi dia alat pengangkut oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, dan zat sisa. Jadi yang merah ini dia bertugas untuk muat yang banyak ini. Kemudian yang darah putih ini tugasnya membunuh kuman. Kemudian ada lagi plasma darah. Ini bagiannya. Plasma darah bagian cair dari darah. Di dalam plasma darah terlarut zat gizi, sari makanan seperti gula, garam, vitamin, protein, dan lemak. Lanjut lagi ada kepingan darah. Keping darah atau trombosit berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Jadi trombosit ini yang dia bertugas untuk menyembuhkan luka. Jadi seandainya tangan kita berdarah, kaki, Oppo yang sering kena darah itu bermain sedikit jatuh, Paul itu kalau luka kalian kering itu ini berperan untuk menyembuhkan kalian punya luka ini trombosit ini, keping darah ini ya. Jadi jangan kamu lupa, nanti Ibu Guru akan tanya terkait tentang yang bagian yang dapat menyembuhkan luka itu. Oke, kita lanjut lagi ke jantung. Bagian-bagian jantung. Ya. Di sini yang pertama adalah pembuluh vena, kemudian ada lagi pembuluh aorta. Jadi disebut juga arteri besar. Kemudian ada di sini serambi kanan berfungsi mengalirkan darah kaya CO2 ke bilik kanan. Jadi di jantung itu ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Jadi di sini adalah serambi kanan berfungsi mengalirkan darah kaya CO2 ke bilik kanan. Oke. Kemudian di sini bilik kanannya berfungsi memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Jadi CO2 ini adalah karbon dioksida. Jadi serambi kanan ini dia yang mengalirkan darah itu ke bilik kiri. Sampai di bilik bilik kiri, bilik kanan. Sampai di bilik kanan dia yang memompa. Di bilik kanan ini terjadi dia memompa di sini, memompa karbon dioksida. Kemudian ada serambi kiri.
Jadi di serambi kiri sebelah sini tugasnya juga mengalirkan, tapi bedanya di sini serambi kiri mengalirkan oksigen yang dia kirimnya ke bilik kiri, dan di bilik kiri ini dia memompa oksigen. Jadi kalau di kanan ini mulai dari serambi kanan dia yang mengalirkan untuk masuk ke bilik kanan, mengalirkannya itu mengalirkan karbon dioksida sampai di sini di bilik kanan ini dia memompa karbon dioksida. Nanti kalau di serambi kiri ini dia yang mengalirkan oksigen datang masuk ke bilik kiri. Nanti di bilik kiri ini yang dia memompa oksigen, artinya begitu. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi yang namanya katup, yaitu berfungsi sebagai pembatas antara serambi dan bilik pada jantung. Jadi yang pisah ini dan ini antara bilik serambi sendiri dan bilik sendiri. Di sebelah juga sama. Serambi kanan dan serambi kanan dibatasi oleh bilik. Kemudian serambi kiri dan serambi bilik kiri dibatasi oleh katup. Jadi ini yang membatasi ya. Selanjutnya yang di bawah ini adalah pembuluh arteri. Seperti itu. Ya, cara kerja jantung. B. Jantung bekerja tanpa henti memompa darah agar terus mengalir. Jadi jantung itu selalu dia bekerja. Jantung bekerja memompa darah dengan cara mengembang atau disebut dengan relaksasi dan menguncup atau kontraksi. Ya. Selanjutnya, Ibu Guru terus kembali. Ya. Selanjutnya, pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini ada pembuluh arteri dan pembuluh vena. Kalau yang arteri yang berwarna biru, kalau yang vena yang berwarna merah ini ya, agak orange. Jadi yang pembuluh arteri ini membawa darah keluar jantung, berdinding tebal dan elastis. Denyutnya sangat terasa. Jadi kita bisa rasa denyut itu arteri. Sementara kalau pembuluh vena ini dia yang membawa darah menuju jantung, memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Jadi ada perbedaan ya. Kalau dari arteri ini dia membawa darah keluar. Kalau vena ini, pembuluh vena ini dia membawa darah masuk ke jantung. Kemudian dinding yang arteri tebal, yang vena tipis. Kemudian yang ini yang ini dia elastis. Kemudian yang ini tidak elastis. Ada lagi satu. C. Pembuluh darah kapiler. Percabangan paling kecil dan tipis dari arteri dan vena. Jadi yang paling kecil cabangnya di antara peredaran darah ini, pembuluhnya itu pembuluh darah kapiler. Ya, ini adalah videonya. Yang ini yang tadi bermasalah sehingga Ibu Guru tidak sempat posting. Jadi kita akan coba nonton videonya tentang animasi jantung dan peredaran darah. Ini semuanya Ibu Guru ambil dari Erlangga. Jantung adalah organ yang berfungsi pada pembuluh darah besar sebagai berikut.
Oke, itu tadi video animasinya tentang jantung, sistem kerja jantung. Kita lanjut lagi, gangguan peredaran darah manusia. Oke, ini gangguan-gangguan yang terjadi. Ya, yang pertama adalah hipertensi dan hipotensi. Jadi, di dalam materi ini sudah masuk di subtema 2. Jadi, hipertensi merupakan penyakit tekanan darah tinggi yang disebabkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian, hipotensi merupakan penyakit tekanan darah rendah. Salah satu penyebabnya adalah gizi makanan yang kurang. Jadi seperti itu. Biasanya kalau orang tidak kurang makan makanan yang sehat, sehingga begadang. Jadi seperti itu, nanti dia punya tekanan darah rendah. Biasanya disarankan untuk makan sate kambing kalau tidak salah. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada lemak kolesterol. Lemak dan kolesterol dapat menempel di dinding pembuluh darah dan menghambat aliran darah sehingga kerja jantung menjadi berat dan meningkatkan tekanan darah. Oke, jadi di sini dinding pembuluh darah. Jadi kalau lemak dan kolesterol ini dia kalau sudah menempel, akhirnya nanti dia seperti ini. Kemudian aliran darahnya jadi sempit. Dia kerjanya dia tidak mengalir dengan kencang seperti ini, lancar peredaran darahnya. Tapi yang di sini nanti dia menghambat sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Makanya orang yang bertubuh besar, kemudian maaf kata agak berlemak gitu disarankan untuk mengurangi lemaknya, kolesterolnya diturunkan seperti itu. Juga itu kan untuk kesehatannya dia disarankan seperti itu. Selanjutnya lagi di sini ada yang kedua yaitu anemia, penyakit kekurangan sel darah merah. Ya, di sini juga ada obatnya, banyak di apotik. Kalau yang biasanya agak pusing-pusing, biasanya itu kurang darah, itu sering kecapean, kurang istirahat, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu stroke, merupakan pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Seperti itu stroke ya. Jadi sebenarnya dari sekian yang ini ada lagi leukemia, yaitu berlebihnya produksi sel darah putih. Jadi di sana tadi kan kita sudah bahas tentang sel darah merah dan sel darah putih. Tadi kalau sel darah putih itu untuk dia yang membunuh kuman atau membunuh bakteri apa segala macam yang tadi kita sudah belajar. Sementara kalau sel darah merah dia yang mengalirkan zat makanan, oksigen dan sebagainya. Leukemia ini terjadi ketika produksi sel darah putih itu meningkat, artinya lebih, sementara sel darah merah itu kurang. Jadi dari semuanya ini di sini kalau tentang ini tentang pola makan, pola hidup kalian sehat atau tidak, sehingga kalian tidak masuk dalam kategori hipertensi dan hipotensi, tekanan darah tinggi dan darah rendah. Kemudian anemia ini juga bagaimana dari kita punya pola hidup ya, pola hidup sehat tidak akan mengalami hal ini. Selanjutnya di sini ada stroke. Selanjutnya yang paling utama itu kalian bisa lihat di gambar ini bagaimana lemak dan kolesterol dapat menempel di dinding pembuluh darah dan menghambat aliran darah sehingga kerja jantung menjadi berat dan meningkatkan tekanan darah. Oleh sebab itu harus banyak istirahat. Kemudian istirahat dalam arti istirahat yang secukupnya, jangan begadang, kemudian rajin olahraga, makan makanan yang sehat, banyak minum air putih. Seperti itu. Yang sehat juga itu ya, makan sayur-sayur, buah itu penting. Hindari makanan berlemak. Ya. Ini dia yang tadi buku sudah bahas tentang upaya menjaga kesehatan peredaran darah. Yang pertama beristirahat secara teratur. Kemudian yang kedua berolahraga teratur. 3. Memakan makanan yang sehat. 4. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Usahakan selalu mengkonsumsi sayur dan buah. Ini dia yang tadi. Di sini lemaknya terlalu banyak nanti akibatnya seperti ini. Ini disarankan itu harus makan banyak itu sayur dan buah dan minum air putih. Kalau minum air putih banyak, kemudian makanan seperti itu, kemudian rajin berolahraga,
otomatis lemak dan kolesterol yang tidak dapat menempel di dinding pembuluh darah. Lanjut lagi, yang kelima, hindari kebiasaan merusak kesehatan, misalnya merokok dan mengkonsumsi minuman keras. Jadi yang ini hindari ya untuk merokok. Kalau bisa lihat orang yang merokok dan sebagainya seperti itu mereka tidak sayang terhadap kesehatan tubuh mereka. Selanjutnya, hindari stres. Jadi harus tetap bersukacita, bersyukur, tidak boleh stres. Jadi itu adalah intinya pembelajaran kita. Ini sampai di sini rangkumannya. Ini sudah ya terkait tema 4, muatan IPA. Jadi daripada kalian baca bukunya bolak-balik tema 4, di sini sudah. Kalian bisa lihat langsung saja di video ini. Saran ibu guru atau kesimpulannya dari pembelajaran ini, bahwa kita sendiri yang dapat menjaga kesehatan peredaran darah tubuh kita, bukan orang lain. Jadi ketika kita sayang terhadap kesehatan tubuh kita, sayang terhadap kesehatan peredaran darah tubuh kita, organ-organnya, otomatis yang pertama yang kita lakukan adalah istirahat yang teratur, jangan suka begadang. Kemudian berolahraga, setelah itu makan makanan yang sehat. Jangan terlalu makan makanan yang berlemak. Sayur dan buah itu paling penting, kacang-kacangan juga. Tapi yang paling utama sekali, banyak minum air putih. Seperti itu. Jadi demikian pembelajaran kita di hari ini. Selamat pagi.